Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu waristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali tentunya di program kesayangan kita bersama, Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya pemirsa saat ini saya berada di salah satu masjid yang ada di kota Palembang, yaitu Masjid Jami Adha Bukit Sangkal Kalidoni. Benar Bu ya? Benar. Dan alhamdulillah juga tentunya rekan-rekan dari TVRI bisa berkunjung kemari dan juga meliput kegiatan ibu-ibu majelis taklim yang ada di sini pemirsa ya. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa saksikan terus Dakwah Keliling sampai nanti akhir acara. Tapi sebelum itu saya mengajak Anda tentunya untuk bersapa dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di masjid ini. Untuk itu ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya. Raminnya dari ujung sana ke ujung sana penuh ini masjid ya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi sebelumnya kenalan dulu ini Raminyan, ada yang make pink, yang make hijau Mana ini hijau Ada yang make apa ini namanya? Kuning Oh iya, pokoknya warna hitam dan lain sebagainya. Mencak kue lapis Untuk itu kita Dika kenalan dulu untuk ibu-ibu yang ada di sini. Tapi Dika pengen tes kesemangatan ibu-ibu yang sudah hadir di majelis taklim ini ya. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah. Sudah hadir juga di sini perwakilan dari bapak-bapak pengurus majelis taklim Kecamatan Kalidoni dan juga Al-Ustadz kita yang akan menyampaikan ceramah. Ustadz silakan berdiri Ustadz bersama Dika Ustadz, boleh Ustadz? Ustadz Dr. Andes Muhammad Huzain. Baik Ustadz. Dr. Andes ya, benar ya? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Dika salah sebut nggak benar ya, Dr. Andes ya? Betul. Betul, ya baik. Insya Allah tema kita memanfaatkan amanah dan juga umur, Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan untuk ibu-ibu di sini juga ini sangat bermanfaat. Sudah siap Ustadz? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ibu-ibu ya. Iya. Siapa yang menjawab salam ini insya Allah saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, sehat jasmani dan rohani. Insya Allah ibu-ibu semua ini jadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Al-ayah. Sadaqallahul azim, amma ba'd.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini sudah ditentukan umurnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kita masing-masing, ketika umur 4 bulan 10 hari di kandungan ibu kita masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Mau umur berapa? Ibu dulu minta umur berapa, Bu? Enggak tahu. Sama, Bu. Benar sekali jawabannya. Saya setuju itu. Karena kita tidak pernah tahu mau minta umur berapa. Kalau seandainya ibu-ibu termasuk kita ini tahu dulu minta berapa umur kita, tiap hari jangan-jangan ada yang menangis, Bapak Ibu. Begitu manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, umur dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu tidak jauh dari umurku. 60, 70 tahun saja. Banyak yang kurang 60 tahun. Kadang-kadang Bapak Ibu sedang di dalam kandungan ibu, begitu dilahirkan meninggal dunia. Kadang-kadang hanya diberikan kesempatan menangis saja. Begitu dilahirkan, prot, nangis, Bu. Ya pokoknya prot gitulah. Enggak tahu, Bu. Saking bahayanya, saking luar biasanya Bapak Ibu, melahirkan anak itu antara mati dengan hidup. Makanya saya mengambil makna prot itu aja. Ibu-ibu yang berbahagia. Ada yang kadang-kadang sedang asik-asiknya, sedang senang-senangnya oleh Allah diambil. Mungkin perjanjian dengan Allah dulu mintanya, ya Rabb, berikanlah kesempatan saya umur ketika saya masuk SD kelas 1 saja. Nyatanya banyak, Bu, anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD meninggal dunia. Bapak Ibu yang saya hormati. Umurnya 60 tahun ke bawah banyak. Ada juga yang umur manusia itu 70 tahun ke atas, tapi tidak banyak. Renungan untuk kita Bapak Ibu yang saya hormati. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Al-ayah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Bu, sebenarnya bukan mati ya, Bu ya. Ajal atau meninggal dunia. Bedanya manusia dengan kambing apa, Bu? Kalau manusia meninggal dunia itu disebut dengan ajal. Tetapi kalau kambing galak-galak dikatakan mati. Ada enggak, Bu, kambing ibu-ibu atau keluarga kita atau saudara kita yang mati dikatakan meninggal dunia? Ada enggak, Bu? Kadang-kadang kita ini galak keliru, Bapak Ibu. Alangkah mulianya kambing kalau mati dikatakan meninggal dunia. Sementara manusia kalau meninggal dunia dikatakan mati. Bapak Ibu yang saya hormati, renungan untuk kita. Oleh karenanya itu Bapak Ibu, yuk mulai dirubah kita. Jangan mengatakan ayah saya sudah mati, ibu saya sudah mati. Coba kita sampaikan ayah saya sudah memenuhi ajalnya, meninggal dunia. Karena apa? Kalau kambing meninggal dunia, ada tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kambing mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gawat, Bu. Tapi kalau manusia meninggal dunia, ucapannya apa?
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu-ibu sepulang dari masjid ini nanti mulai dirubah. Meninggal dunia itu pasti. Ajal itu pasti, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengelak sedikit pun. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bertempat tinggal, ajal itu pasti akan menjemputmu sekalipun kamu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu bersembunyi di benteng yang kokoh, tidak ada ventilasinya, malah malaikat Israel gampang nyabutnya. Mati sendiri, Bu. Benar tak, Bu? Nah gitu, Bu. Renungan untuk kita, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ibu-ibu majelis taklim dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berada di rumah. Bahwa kematian itu tidak bisa kita elakkan. Dimanapun pasti akan mengalami kematian. Kata dokter, seseorang sudah diprediksi bahwa ibu ini mengidap penyakit kanker dengan stadium 4. Bu, prediksi spesialis dokter mengatakan bahwa ibu ini umurnya tidak lebih dari 3 bulan. Dokter spesialis itu pun Bapak Ibu hanya memprediksi umur seseorang. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh dokter spesialis bahwa kanker dengan stadium 4 itu biasanya tidak mencapai umur 3 bulan. Benar tak, Bu? Benar tak, Bu? Prediksi dokter. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah solehah semua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang berkehendak lain. Ternyata yang diprediksi oleh dokter dengan usia yang sedemikian rupa, diperkirakan penyakit itu akan 3 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ada yang sembuh, Bapak Ibu. Ada yang sembuh? Ada. Prediksi dokter kadang-kadang meleset, walaupun mungkin ada yang benar. Dan sekarang ini Bapak Ibu, ada orang yang meninggal dunia paginya sampai sore bekerja. Begitu pulang dari rumah mandi, begitu mandi makan, Ustadz. Begitu makan, melihat televisi, langsung meninggal dunia. Masya Allah. Ada, Bu? Ada. Banyak, Ustadz, ya? Banyak Banyak, sedemikian itu. Renungan untuk kita. Nah. Bahwa kematian itu tidak bisa kita prediksi. Nah itu dia Ustadz, kematian tidak bisa kita prediksi Ustadz ya. Iya, Tapi kita cut terlebih dahulu karena ada yang nak lewat berikut ini. Jadi tetap bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Nah Ustadz, kalau tadi berbicara tentang kematian, boleh dilanjutkan lagi Ustadz. Bagaimana tentang kematian ini? Karena kan kematian ini tiap-tiap diri pasti menjumpai kematian Ustadz. Ada yang kata Ustadz tadi kan nonton TV, baca mati. Nah lagi mandi, baca mati Ustadz ya. Nah silakan Ustadz, dilanjutkan Ustadz. Terima kasih. Ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Bahwa kematian itu tidak bisa kita prediksi. Oleh karenanya, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita sikapi bahwa sesungguhnya kematian itu
akan terjadi dan tidak tahu sedang bagaimana kita ini akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ketika manusia itu akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel. Tahu malaikat Israel, Bu? Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Bukan malaikat Malik, Bu. Ada yang jawab malaikat Malik, Ustadz. Iya, malaikat Malik itu orang-orang yang di sana yang tidak di sini. Orang-orang yang di sana, Bu. Iya, Bu ya. Iya. Malik itu penjaga neraka. Ketika malaikat Israel hendak mencabut nyawa seseorang, sebelum dicabut, maka seseorang yang akan meninggal dunia itu ditayangkan dua tempat, yaitu sorga dan neraka. Bu, coba dengarkan betul ini ya. Orang-orang yang soleh, MCTVRI, soleh, nanti ketika mau meninggal dunia, ditayangkan neraka. Neraka, Bu. Begitu ditayangkan neraka, MCTVRI Sumatera Selatan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya Rob, aku tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka-Mu. Maka ampunilah dosa-dosaku ya Rob. Terimalah segala amal ibadahku dan aku ingin Kau masukkan ke dalam sorga-Mu. Apa kata malaikat Israel? Wahai MC TVRI Sumatera Selatan, aku tahu betul bahwa kamu itu adalah orang yang soleh, yang taat beribadah, yang sanggup meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka tempatmu bukan itu, wahai MC TVRI Sumatera Selatan. Ditayangkan berikutnya, ditayangkanlah sorga. Begitu ditayangkan sorga, apakah ini malaikat Israel tempatku? Itulah tempat yang layak untukmu, wahai MC TVRI Sumatera Selatan. Kalau begitu, tapi saya tidak nyebut lagi Pak MC ya. Kalau begitu, wahai malaikat Israel, mengapa engkau tunda? Cepatlah. Aku ini cabutlah nyawaku, rohku engkau hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang soleh dan soleha, insya Allah saya doakan ibu-ibu ini adalah orang yang soleha. Orang-orang yang soleha, begitu dicabut nyawanya, Bu, nah seperti mengambil rambut dari gendum, nah lambat. Ya Bu. Kemudian rohnya wangi. Seluruh malaikat yang berjejer menghadap Allah Subhanahu wa taala mengiringi malaikat Israel bersama malaikat Jibril untuk menghantarkan roh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wahai Israel, cepat antarkanlah ke kuburannya untuk berikan tempat yang terang benderang, yang luas. Dan jangan sampai kedua malaikat itu menghukumnya. Tetapi kebalikannya, Bapak Ibu yang saya hormati, perempuan-perempuan yang tidak bisa menutup auratnya, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah berpuasa, yang dengan suami melawan, suami sekecap, ibu-ibu 10 kecap. Maka ketika meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, malaikat Israel atas izin Allah menayangkan sorga. Sorga, Bu. Girang dia. Alhamdulillah ya Allah. Aku pada melaksanakan laranganmu terus. Jarang melakukan perintahmu. Tetapi engkau memberikan aku tempat yang baik di sorgamu. Kata malaikat Israel, jangan senang dulu kamu. Itu hoax. Hoax, Ustaz. Hoax.
Hoax itu. Coba kamu lihat di samping kirimu. Begitu noleh ke kiri, ditayangkan oleh malaikat Israel dalam bentuk neraka. Neraka, Bu. Menangis dia. Begitu menangis, apa yang dikatakan? Ya malaikat Israel, aku memohon kepadamu, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau cabut dulu nyawaku. Aku berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, apa yang terjadi kata malaikat Israel? Walaupun mungkin kata malaikat Israel bukan nyanyian, Ustaz. Apa kata malaikat Israel? Terlambat sudah, terlambat sudah. Apal galau ibu-ibu. Wow, Masya Allah, semuanya telah berlalu. Tidak ngantuk ya Bu ya? Tahan 2 jam Bu? Saya yang gak tahan Bu ya. Subhanallah Bu. Terlambat wahai kamu. Dulu aku mengutus Rasul Muhammad SAW membawa Al-Quranul Karim dan Sunnah. Engkau jadikan apa? Padahal kita tahu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Engkau selalu melanggar dengan Al-Quran, engkau selalu melanggar dengan hadis, engkau melanggar perintahku. Sampai dakwah-dakwah para ulama yang sudah sampai ke telingamu, engkau tetap tidak mau menghiraukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicabutnya Bu, wow, pecah pisau, tertusuk di kayu. Sakit. Sakitnya luar biasa. Sudah pernah nyoba Bu? Nah, buktikan nanti Bu ya. Sakit atau enggak dicabut nyawanya. Sakit betul Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak mengingatkan akan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal dunia, apalagi dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, mencabutnya luar biasa sakitnya. Makanya kadang-kadang Bu, nah ada orang meninggal dunia matanya jelit. Nah, ada yang mulutnya ngangap. Ada Bu? Ada. Itu kemungkinan besar ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel sangat merasakan sakit. Tapi kadang-kadang ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu kita semua ketika meninggal dunia dia senyum. Ada yang senyum Bu? Ada senyum. Menunjukkan bahwa dia itu meninggal dunia insya Allah dalam husnul khotimah. Karenanya ada doa Bapak Ibu yang saya hormati. Inginnya kita ini meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Apa itu doanya? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah wa husnal khotimah. Terus Bu ketika doa jangan sampai lupa doa itu insya Allah. Tapi jangan doa terus. Banyak-banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para perempuan yang soleha itu akan gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tidak banyak. 1, jangan lupa sholat 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Aku yakin muka-mukanya bersih-bersih. Ini kelihatannya tahajud galau ini. Sholat duha semua. Insya Allah sholat taubat semua. Menandakan bahwa sungguhnya ibu-ibu rajin sholat. 1. Yang kedua, jangan lupa berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau saya lihat kelihatannya ibu-ibu ini sudah umurnya 50 tahun ke atas. Ya, yang masih punya hutang puasa,
Hati-hati Bu, cepatlah dibayar. Ya, jangan terlena dengan hutang puasa. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang soleha, jagalah kehormatanmu ketika suamimu tidak ada di rumah. Nah Bu, Nian, nutup aurat ini hukumnya wajib. Ini bekal. Nutup aurat ini hukumnya wajib. Tidak mesti harus jilbab seperti ini. Kelihatannya seragam kuning-kuning sudah lunas belum Bu? Ini sudah lunas belum? Nanti tanya dengan Ibu Seti itu ya, biar dibayar lunas. Amin. Bu, tidak harus seperti ini. Tetapi ini adalah pakaian yang simpel. Oleh karenanya Bu, ketika sholat, dagu ini harus tutup. Kalau tidak, dikhawatirkan batal sholat kita. Karena yang namanya wajah ini di sini Bu, batasnya. Ya Bu ya, itu harus. Jangan sampai nanti di sini itu menutup aurat, begitu di luar tidak menutup aurat. Ciri khas perempuan-perempuan yang kemungkinan besar akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita merenungi bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan terjadi. Mungkin ibu-ibu duluan, baru kemudian saya. Atau mungkin saya terakhir, ibu-ibu duluan. Tidak mesti. Tidak mesti Bu ya. Tapi saya juga nggak mau Bu terakhir, nggak ada yang mandikan nanti. Gitu. Iya, nah gitu ya Bu ya. Jadi merenunglah bahwa sesungguhnya kematian itu tidak bisa diprediksi. Oleh karenanya mari kita mulai memanfaatkan amanah umur yang Allah titipkan kepada kita masing-masing individual manusia ini dalam rangka pertama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah saya doakan ibu-ibu semuanya panjang umur. Sudah panjang umur, murah. Nah, Ustadz, kalau murah rezeki ambilnya kuat. Oh, iya. Itu Gitu. Pacak lanjut sayur soalnya murah rezeki itu. Gitu. Kalau murah rezeki Bu. Iya. Aica. Iya. Jadi tadi tentang memanfaatkan umur luar biasa Ustaz ya. Jadi kita harus benar-benar ibadah yang kenceng ya itu Ustaz. Cuma sih kok pertanyaan Dika Ustaz, ngapa nak MC ini Ustaz dari sekian banyak uang ini? Iya, yang nak dijingok ke neraka tadi kan. Bukan. Kameramen ada 3 ikut, nah ini banyak. Ibu-ibu banyak, ngapa nak MC ini ya Karena Ustaz? aku jingok ustadznya ini, MC-nya ini, pecahnya wajah-wajah surga. Oh ya Allah. Jadi ditunjukkan di Alhamdulillah, neraka, ternyata bukan neraka tempatnya. Artinya surga. Amin insyaallah. Amin. Baiklah kita makan model habis ini ya. Amin. Baik, tapi kita jeda dulu saja karena ada yang mau lewat berikutnya, jadi tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah, tadi sudah panjang lebar Ustadz ya, tentang memanfaatkan umur bagaimana, terus juga bagaimana ketika kita sudah meninggal dunia seperti itu Ustadz ya. Dan ini sudah benar-benar nas ya Ustadz, sudah benar-benar hak ya. Iya, betul. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar-benar sudah ada di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis bahwasannya mati itu pasti Ustaz ya? Pasti. Entah antara kita duluan sama ibu-ibu ini, ibu-ibu duluan kayak itu ya. Mungkin gitu ya. Ya mungkin antara aku dengan ibu-ibu ini, ibu-ibu duluan gitu kan. Jadi intinya udah kalah mati duluan Ustaz. Iya. Ya lah kalau saya itu Ustaz, kita langsung tanya jawab Ustaz dengan ibu-ibu yang sudah ada yang sudah hadir tentunya di sini. Jadi ibu-ibu silakan yang ingin tanya jawab dengan Ustaz, bersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Betriana SAG, Ketua FKMT Kecamatan Kalidoni.
Adapun yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana caranya kita meninggal secara husnul khotimah? Karena kita semua di sini camat semua Pak Ustadz, calon mati maksudnya. Iya. Jadi bagaimana caranya kita untuk menyambut ajal itu dengan kemapanan? Maksudnya agar kita siap menyambut ajal, karena ajal itu sudah pasti. Jadi bagaimana caranya kita menyambut ajal dengan semua kesiapan kita, dan juga dengan sisa umur yang ada, karena tadi dikatakan bahwa kita semua ditentukan kapan meninggalnya, namun kita tidak tahu kapan meninggal itu sendiri. Jadi dengan sisa umur kita yang ada, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan bagi keluarga kita, terutama orang tua, anak dan suami kita. Mungkin hanya itu saja Ustadz. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Baru nanti kita jawab, silakan. Ibu, dengan siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti dari Majelis Taklim Nurul Yakin Sabtu Marga. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai pekerjaan yang segala macam kita kerjakan sendiri, tapi kita juga bisa tetap menjalankan ibadah tepat dengan waktu, tepat waktu gitu maksudnya Pak Ustadz. Kadang kita lagi tanggung nih, lagi ngepel, lagi masak, nah udah azan. Nah nanggung nih, padahal harus sholat tuh harus duluan gitu. Gimana caranya supaya kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, memberi contoh bagi keluarga, teladan bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi Ustadz kadang pas lagi nyuci baju azan, nah cak mano ini Ustadz, nah iya kan, ibu-ibu apalagi lagi motong sayur misalkan kan, iya. Silakan Ustadz dengan jawabannya. Kita dari Ibu Heni dulu tadi. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Alhamdulillah, kelihatannya siap mati ya Bu? Oh belum. Siap lah Ustadz. Iya. Iya. Jawabannya siap enggak siap gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, bahwa sungguhnya kematian itu pasti tadi ya Nak ya. Kemudian bagaimana istiqomah kita? Bu, yang namanya kehidupan ini tidak akan ada habisnya. Ya enggak Bu? Iya. Pasti tidak akan ada habisnya. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu mencintai dunia tetapi takut akan kematian. Supaya istiqomah, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu ya. Bagaimana cari triknya atau caranya? Satu, ingat waktu. Pasti Pak, ingat Pasti waktu. Itu ya. Iya. Ustaz. Jadi kalau bekerja nggak ingat waktu susah. Yang kedua, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan atau melaksanakan ibadah, hendaknya segera tinggalkan perbuatan dunia. Allahu akbar, Allahu akbar. Matikan kompornya Bu. Ceklek, termasuk mungkin sampai ke sana ya Bu ya. Matikan. Kemudian sunnah Rasulullah selalu kita lakukan. Apa? Ketika kita hendak tidur, lakukan wudhu dulu. Wudhu sunnah namanya. Ketika kita mau tidur, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bu, baca suratul Fatihah. Apa lagi Bu? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahi. Apa Bu doanya Bu? Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya kita selalu siap. Kapan dan di mana saja Allah itu akan mengambil, kita selalu siap. Tinggalkan perbuatan dosa. Kadang-kadang setiap pekerjaan Bu, kadang-kadang kita ini selalu ngomel. Ya Ustadz ya. Ngomel. Ngiris bawang ngomel. Ngomel enggak Bu?
Oh ya Allah, bawang mahal nian. Ya. Mana suami duit cuma 25. No. Nah yang seperti itu berarti belum siap untuk menghadapi kematian. Bu, agar tumak ninah ya Bu ya, insya Allah ikhlaslah. Begitu ikhlas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan ingat kepada akhirat. Dunia sifatnya sementara. Fata morgana Bu, dunia ini ya, suatu saat akan kita tinggal. Tetapi jangan terus tidak mencari urusan dunia. Tumak ninah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah meninggal dunia akan menjadikan keluarga kita ikhlas. Ikhlas betul Pak. Ikhlas, ya, Ustaz, ya. Tapi jangan ikhlas wong sano Bu. Ngapo itu Ustaz? Iya, ada. Cak mana itu? Pak, istri Bapak meninggal dunia ya? Iya Ustaz, aku ikhlas nian. Kadang-kadang di kuburan Masya Allah mijai duluan, kuat Bu mijainya. Sebelah kanan nangis, sebelah kiri melirik, siapa gantinya. Begitu sampai rumah, belum 3 hari ditanya, mengapa sedih nian? Apa bibi itu meninggal dunia? Bukan itu baik, cucung, ponakan. Jadi tidak tahu siapa nak gantikan bibi kau. Ya. Nah, jadi jangan seperti itu Bu ya. Ya. Insya Allah kalau dalam keluarga itu soleh dan solehah, maka kematian itu sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapinya. Insya Allah jelas Bu ya. Ya, Insya ya. Allah. Nah selanjutnya Kemudian, tadi Bu, ini yang tadi. apa tadi Bu ya? Yang manajemen waktu tadi mungkin Iya. Ustaz. Iya. Ada syair Bu. Ibu-ibu itu pasti kelihatannya setuju syair itu. Apa syairnya? Zohor kesorean. Nah, hati-hati Bu. Apa itu Ustaz? Iya. Asar kesibukan, maghrib kemalaman, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itu tadi. Woi tanggung nih zuhur ini aku sedang goreng ikan. Itu ciri khas belum siap menghadapi kematian. Paham Bu? Renungan untuk kita. Begitu agak sore anak belum mandi, tanggung asar. Mandikan anak dulu. Begitu sudah mandikan anak, belum juga ibu nyoman mandi. Begitu masuk kamar mandi, maghrib dah datang. Paham Bu maksudnya? Nah insya Allah dengan sedemikian itu, ibu dalam menghadapi kehidupan ini akan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu? Insya Allah Bu Syair ya. tadi masuk? Masuk itu tadi. Insya Allah. Jelas nian itu tadi. Tidak lagi masuk Jadi, itu sudah. jangan sampai Bapak Ibu-ibu sekalian terkena syair tadi itu. Nah gitu ya Bu ya. Oke, insya Allah jelas Bu ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi, kami silakan. Mana? Oh ya, sini dulu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Jamiatul Falah Sungai Lais. Ada yang saya tanyakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pengen mencari istri yang soleha. Bagaimana cara mencari istri yang soleha kalau suami kita tidak soleh? Seperti cak ini Ustadz tidak soleh ibaratnya sholatnya masih bolong-bolong. Terus kalau kita jujur galak marah. Kalau kita bohong tidak Pak Ustadz. Nah kalau kita jujur marah Pak Ustadz. Nah kalau sekali-sekali kita bohong tidak marah. Kadang-kadang keterusan nak bohong terus. Nah jadi Pak Ustadz kadang-kadang cak mana lah mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi yang soleh, taat kepada suami. Namanya Pak Ustadz kan masih muda, belum siap, nak camat. Nah, boleh tak Ustadz nanya yang kedua? Nah, Boleh. yang kedua nih Pak Ustadz, saya nih pekerjaan sebagai seorang catering, melayani orang makan kemana-mana. Kita tahu kadang-kadang keliling kota Palembang ini Pak Ustadz kadang ke masjid, kadang pernikahan, kadang-kadang pokoknya acara-acara.
Nah kadang-kadang Pak Ustadz, kadang saya juga kan maklumi namanya mencari uang pekerjaan membantu suami untuk anak sekolah. Kadang-kadang Pak Ustadz kami ini melayani ke gereja. Ke gereja kadang-kadang pokoknya kemana cak itu Pak Ustadz ya. Kadang-kadang tapi Pak Ustadz kadang-kadang kami ini mendekat gereja tapi tidak masuk nian. Kadang-kadang Pak Ustadz masuk juga. Ngambil perengnya Pak Ustadz, jujur be terus terang be Pak Ustadz memang pegawaian cak itu nian Nah kadang-kadang Pak Ustadz aku teman bertanya, Bu Ustazah kataku boleh dah kalau ada kata mencari rezeki lain. Iya memang benar mencari rezeki lain. Tapi zaman sekarang susah Pak Ustadz cari rezeki, nyari pembantu besaro sekarang. Apalagi cari rezeki lain. Nah maklum nah mau ibu rumah tangga. Nah mungkin itu saja Pak Ustadz yang dapat saya pertanyakan. Mohon ya demikian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Ustadz, iya cak mano caranya jadi istri soleha. Cuma suaminya bukan soleh, Maimun namanya. Iya cak mano Ustadz kira-kira. Mohon maaf dulu tapi ya, pecahnya nasib itu Bu. Nasib, Mohon Ustadz, ya. maaf. Sebelumnya Iya, kan saya minta maaf ya. Iya, Ustadz. Ya. Iya. Ada kadang-kadang ibu-ibu, suaminya soleh, istrinya saleh. Saleh itu bahasa Arab Bu, mencret. Artinya suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Ya Bu ya. Ada yang istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Nah ada yang istrinya soleha, suaminya juga soleh. Insya Allah Ustadz. Insya Allah Ustadz, amin Ustadz. Bu, nah, bagaimana triknya? Ya Bu ya. Nah, Bu, yang namanya suami itu harus taat kepada istri. Apapun bentuknya. Terbalik dah Ustadz. Terbalik. Iya, lupa. Iya, yang Ustadz. namanya istri itu biar tidak ngantuk maksud saya. Biar tak ngantuk Iya. ya. Ya tidak salah, tidak itu memang biar tak Artinya ngantuk. konsentrasi. Iya, gitu ya. iya konsentrasi. Iya. Ya, yang namanya istri itu harus taat dengan suami. Benar Bu? Alhamdulillah. Tadi itu ngetes konsentrasi. Ngetes saja. baik itu Bu. Cuma ngetes Bu. Apapun bentuknya suami itu. Tetapi ketika suami itu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seorang istri yang solehah wajib untuk tidak mengikutinya. Ya Bu? Nah, satu itu. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya, seorang istri yang solehah pasti tahu caranya. Pertama, ya jangan melawan suami. Ini kadang-kadang yang saya sampaikan di awal tadi. Suami bilang satu kata, istri menjawab 10 kata. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada salahnya seorang istri itu berdakwah untuk suaminya. Payo bang, sholatlah. Ngapa nih anak main gap terus tiap malam tuh? Katik gunanya. Gitu Bu ya? Iya. Kakek aku khawatir abang tuh habis nyawanya di tempat gap. Nggak lemak nian bang, kalau seandainya kakek abang itu mati di tempat gap. Tapi harus dengan cara nada yang lemah, lembut. Jangan kasar. Kalau sudah kasar Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ibu-ibu, yang dikhawatirkan nanti suami itu takut dengan istri sehingga suami jadi broken home. Tidak tahan di rumah. Begitu mau ngelihat pintu rumah kita, mulai suami itu dak dikduk, celentup. Akhirnya apa? Enggak pulang. Tidurnya di pos kamling. Yang pertama, yang kedua, payo bang, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar dosa abang itu diampuni oleh Allah. Sehingga keluarga yang kita bina ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan melawan Bu, kaget kena tabok. Galak-galak suami yang tidak soleh kan galak nabok. Pernah kena tabok Bu? Alhamdulillah kalau belum. Kalau sudah, Masya Allah. Yang kedua, Bu, yang namanya rezeki itu yang penting halal. Ya Bu ya. Walaupun kalau diusahakan jangan ke gereja. Tapi kalau tempat gereja Bu, yang penting Ibu kan niatnya. Di gereja kan tidak beribadah. Ngambil piring bah ya kan? Ay boleh Ustaz ya enggak? Boleh. Halalan thayyiban. Tapi diusahakan terlebih dahulu, kalau bisa carilah yang sama-sama dengan seagama, seiman dengan kita. Paham Bu ya? Jadi boleh saja, tidak ada larangan selama ibu tidak disuruh memasak makanan-makanan yang diharamkan oleh agama kita. Terima kasih. Oke, Bu jelas Bu Oke, selanjutnya untuk yang di belakang. Kalau tadi kan depan terus, nah silakan yang di belakang kasih kesempatan ya. Silakan Bu dengan pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim dari Masjid Nurul Falah. Ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz kalau soal lagi sholat? Seusuk-usuknya gimana tuh? Masih suka menerawang pikiran. Kadang terbayang dengan yang sudah nggak ada di dunia ini. Seperti kakek, seperti nenek gitu kan. Nah itu sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk berusaha supaya usuk gitu. Nah tapi masih tetap terjadi gitu. Gimana caranya itu Ustaz? Oke, baik. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz ya. Oke, satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Silakan yang di belakang. Ya. Ini kami dari Majelis Taklim Anissa, Tanjung Sari 2, Lorong Anggrek. Ada yang mau ditanyakan Pak Ustaz? Amalan apa yang bisa untuk melembutkan hati seseorang? Satu. Oh banyak satu itu tadi, baru siko. Yo. Selanjutnya. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi fitnah akhir zaman agar kita tetap bisa menjaga istiqomah? Nah satu lagi ada titipan pertanyaan dari teman. Oh iya. Apa kiat-kiat untuk anak yang sudah balik tapi susah untuk sholat dengan niatnya sendiri? Kita harus mengingatkan setiap saat atau setiap waktu sholat datang gitu. Iya. Sudah cukup Bu? Cukup. Sikok lagi dapat piring cantik Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah banyak tadi Ustadz ya pertanyaannya, tapi kita jawabnya tahan sebentar karena ada yang mau melewat berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Bu, saya rasa kita ini nggak ada yang khusyuk terus tidak kelihatan semua dunia ini. Ya kan Bu ya? Begitu Allahu Akbar, dompet tadi ketemu. Nah dompet ada di TV. Gitu ya Bu ya? Gitu kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, bagaimana sholat yang khusyuk? Ya, kata Imam Al-Ghazali saja, ini khusyuk yang minimal Bu. Begitu takbiratul ihram, ingat Allah. Begitu salam yang pertama, ingat Allah. Pertama Bu, ya. Jadi kalau takbiratul ihram kok enggak ingat Allah, dikhawatirkan batal sholatnya. Jadi takbiratul ihram itu ingat Allah. Hilangkan semua pemikiran duniawi, yang kurang duit, yang kurang macam-macam, hilangkan semua. Takbiratul ihram. Kemudian diharapkan bacaannya
benar. Insya Allah kalau bacaannya benar Bu, meminimalkan untuk berpikirnya macam-macam. Tapi kalau bacaannya Fatihahnya satu nafas, saya tidak habis pikir Bu. Ya, tajwidnya bagaimana, panjang pendeknya bagaimana, makhrajnya bagaimana, saya khawatir kalau rusak dalam sholatnya. Jadi Bu, kalau Bu khusyuk, minimal khusyuk, itu kalau takbiratul ihram ingat Allah, ketika salam yang pertama, benar-benar kita pusatkan untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Ya, jelas Bu ya? Jadi, gimana Bu? Jelas Bu, insya Allah ya. Baik, kita langsung ke yang satunya tadi Ustaz. Yang kedua. Halo. Yang namanya anak sudah balik itu adalah pertama kali untuk mewajibkan atau wajib melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Oleh karenanya ibu-ibu yang solehah, terutama ibu-ibu, tanggung jawabnya sangat besar di rumah. Berikan contoh kepada anak-anak itu untuk melaksanakan perintah dari mulai sedini mungkin. Contoh Bu ya. Berikan contoh kepada anak-anak itu. Insya Allah kalau contohnya ibu-ibu, bapak-bapaknya di rumah orang tuanya baik, Allahu Akbar, salat. Insya Allah kalau dilihat anaknya, kita sedang mendirikan salat tepat waktu, maka anak itu insya Allah dengan sendirinya akan melaksanakan salat. Dan kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya hormati, berikanlah pendidikan agama yang lebih kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita itu tahu akan hak dan kewajibannya. Mana yang salah dan mana yang benar, anak kita nanti akan mengetahuinya. Baik, dengan insya Allah ya, sendirinya. jelas untuk yang Bu, ketiga ya. tadi ya. Selanjutnya, Ustadz ini tadi kan ada 3, salah satunya. Bagaimana cara melembutkan hati? Melembut ke daging kan mungkin nanas Ustadz. Nah ini hati cak mana Ustadz? Silakan Ustadz. Ibu-ibu biasanya kalau ada orang marah, kita ikut marah, itu tambah apinya. Gitu kan? Pak Ustadz marah dengan saya. Iya, marah Ustadz ya. Saya ikut marah. Terjadilah suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau ada orang marah, kemudian kita balas dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan kejujuran, kemudian kita berikan nasihat yang insya Allah dia bisa untuk menerimanya, maka insya Allah kelembutan itu akan terjadi dengan sendirinya. Oleh karenanya Bu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mampu untuk berbuat kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surat apa itu Bu? Al-Baqarah. Insya Allah jadikanlah wahai orang-orang yang beriman, salat dan sabar itu menjadi penolongmu. Insya Allah, kalau ya. ada orang sedemikian itu, kita jangan ikut terbawa arus, maka orang itu akan lunak dengan apa yang kita lakukan. Silakan untuk kesimpulannya sedikit saja Ustadz. Kami bersilakan. Terima kasih. Ibu-ibu Majelis Taklim, rahimakumullah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan manusia di dunia ini sifatnya sementara. Umur yang Allah titipkan kepada kita Bapak Ibu tidak bisa dipastikan kapan akan diambil lagi. Orang-orang yang siap untuk menghadapi kematian itu adalah apabila seseorang dalam hidupnya senantiasa benar-benar ingat akan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apabila berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah mohon ampun kepada Allah, dan bila kepada sama manusia, maka datangilah manusia itu untuk meminta maaf kepada sesama manusia. Insya Allah dengan demikian, maka umur yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita itu akan benar-benar berkah dan akan benar-benar bermanfaat, sehingga
kita menyudahi hidup di muka bumi ini dengan husnul khotimah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pemirsa, kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan dakwah keliling TVRI. Ini berada di Masjid Jami Adha, tentunya di Kecamatan Bukit Sangkal, Kalidoni. Akhirnya saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah.